Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun, fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terus yang besar, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun. Disetubul, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Aku datang dengan kata-kata besar, penuh asumsi tak pernah mempelajari. Berharap bisa menang, buat semua percaya. Namun logika retak, kenyataan tak berpihak. Semua data tak pernah ku perhatikan. Aku bicara seakan tahu kebenaran, tapi setiap argumen yang mereka lontarkan membuat semua kebohongan ini terbongkar jelas. Kalah lagi dan lagi, aku tak punya dasar. Hanya asumsi liar yang tak pernah benar. Kata-kataku hancur, fakta membungkam mulut. Hingga akhirnya aku sadar kebenaran bukan milikku. Islam datang dengan fakta yang terang. Setiap kata ada dasar yang menguatkan. Aku tak lagi bisa menutup mata, kebenaran yang sesungguhnya tak bisa kupungkiri. Setiap ayat yang kuungkit tanpa tahu maknanya, mereka jawab dengan ilmu, dengan bijaksana. Aku mencoba menyangkal dengan teori yang kosong, namun logika dan bukti tak bisa dibohongi. Sungguh sulit mengakui semua ini, bahwa mungkin aku telah salah memahami. Namun kebenaran bukan tentang ego semata. Aku harus rela melepaskan semua anggapan lama. Kalah lagi dan lagi, aku tak punya dasar. Hanya asumsi liar yang tak pernah benar. Kata-kataku hancur, fakta membungkam mulut. Hingga akhirnya aku sadar kebenaran bukan milikku. Islam datang dengan fakta yang terang. Setiap kata ada dasar yang menguatkan. Aku tak lagi bisa menutup mata, kebenaran yang sesungguhnya tak bisa kupungkiri. Aku duduk sendiri, merenung dalam sunyi. Setiap kata yang kuucapkan kini terasa sepi. Di balik semua debat yang pernah ku menangi, hanya ego yang tersisa, bukan kebenaran sejati. Mereka datang dengan damai dan ketulusan, dengan ilmu dan cinta dalam pembuktian. Dan aku harus jujur pada diriku sendiri, bahwa Islam adalah kebenaran yang tak terbantahkan lagi. Kalah lagi dan lagi, namun kini aku sadar, bukan kalah tapi menemukan yang benar. Kata-kataku dulu hanyalah bayang semu, kini aku terima kebenaran itu ada di depan mataku. Islam datang dengan cahaya yang nyata. Setiap ragu kini hilang tak bersisa. Aku tak lagi menutup hati dan pikiran, karena kini aku tahu Islam adalah jawaban. Aku tak lagi berdebat dengan kesombongan. Kini ku tunduk pada kebenaran yang terbentang. Dan meski jalan ini baru bagiku, aku tahu aku menemukan yang sesungguhnya, yang benar, yang satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Para Polycardus dan laskarnya itu sedang girang sekali, teman-teman. Sedang bahagia sekali lantaran Ratu Entok dilaporkan berjilid-jilid oleh masyarakat yang ada di Sumatera Utara, oleh organisasi-organisasi yang ada di Sumatera Utara. Dan kita tahu, teman-teman, itu dianggap sebagai angin, ya, angin bagi para laskar Polycardus. Dan mereka langsung mengatakan setelah Ratu Entok seharusnya Ustadz Kainama juga dilaporkan. Jadi mereka meminta Ustadz Kainama juga harus segera dilaporkan dan harus ditangkap. Inilah keinginan dari para Polycardus. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu mengapa Polda Sumut itu dianggap sebagai tempat mereka melapor. Padahal kita tahu Ustadz Kainama domisili Jakarta. Domisili Jakarta. Kenapa bukan Polycardus atau laskar Polycardus yang ada di Jakarta ataupun untuk melaporkan ke Baris Krim Polri, kan begitu? Nah, saya nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti dan itu hak mereka sih. Karena pada dasarnya mau di Polda manapun itu boleh. Ya, kalau kasusnya itu nasional, artinya ruang lingkupnya di internet, di Polda manapun bisa dilaporkan, termasuk di Polda Sumatera Utara. Ya, mau itu di Polda Jabar, di Polda Sumut, Polda Jatim, manapun bisa. Cuman yang saya jadi tanda tanya, kenapa? Ya kan begitu, kenapa ngotot sekali? Dan yang paling lucu, kita tahu, para Polycardus ini tidak berhenti-henti membuat berita bohong. Nggak henti-henti, teman-teman. Saya kadang bingung ya, apa mereka nggak malu gitu? Mengaku sebagai laskar Kristus, mengaku sebagai pejuang kekristenan. Tapi konten yang mereka buat selalu konten berita bohong. Ini yang saya bingung gitu. Ini benaran Kristen atau bukan? Apa nggak malu gitu? Sejak kapan Anda dikasih hak untuk mewakili kekristenan? Ini konyol sekali. Dan saya harap organisasi resmi kekristenan, mungkin melalui PGI, ya, ataupun sinode-sinode yang besar, itu bisa menegur Polycardus ini supaya jangan menggunakan identitas kekristenan. Malu, teman-teman. Kalian bayangkan, Anda pakai nama Laskar Kristus, TV Laskar Kristus, tapi Anda beritakan berita bohong, seakan-akan kekristenan melegalkan hal tersebut. Ini bahaya. Hal seperti ini bahaya, mencoreng nama Kristen, menggunakan Kristen sebagai tameng. Ini jahat sekali, teman-teman. Jahat sekali. Kalau mau, ya Anda wakili diri sendiri. Ya, Anda ngomong, saya mewakili diri sendiri. Bukan mewakili Laskar Kristus. Ini bahaya, teman-teman. Masalahnya konten yang dibuat, konten bohong semua. Konten bohong. Kemarin dia kejang-kejang. Ya, ngamuk. Karena dibilang dia buat berita bohong. Padahal kalau kita perhatikan, semua yang dia sampaikan memang bohong. Kan begitu. Dan saya sudah buktikan bahwa yang dia sampaikan bohong. Dan saya harap teman-teman Kristen, terutama Protestan ya, kalau Katolik saya rasa sudah mulai sadar, ya mereka sudah bisa melihat bahwa memang kita sedang diadu domba oleh Polycardus. Katolik sudah merasakan itu. Bahwa biang kerok intoleransi di Indonesia adalah Polycardus. Nah, kalian bisa lihat, ini nama channelnya TV Laskar Kristus. Nah, ini yang terbaru ya. Ratu Entok akan ditangkap. Ustadz Kainama akan dilaporkan. Sama-sama penghujat. Ya, nggak sadar bahwa mereka lah yang penghujat. Pemuda Batak Bersatu bertindak cepat, tangkap Ratu Entok. Ribut di jalan. Ribut di jalan dibanggakan ya, saya bingung juga. Astaga, bocor jejak digital Bang Etok. Bukti sudah cukup banyak. Bukti sudah cukup banyak ya. Nih, akhirnya polisi datangi rumah Ratu Entok. Seret paksa saja, padahal nggak ada polisi yang datangi. Orang laporannya baru laporan. Ya belum diteruskan. Kan begitu. Prosedurnya laporan diterima, diperiksa dulu gitu kan. Ini enggak. Langsung sudah datangi ya. Nah, memang hobi mereka nih buat berita-berita gini. Netizen ngamuk, bocor motif Ratu Entok. Ratu Entok diseret paksa akibat hina gambar Yesus. Makanya jaga mulut, bos. Mereka sendiri nggak jaga mulut, suruh orang jaga mulut. Ya, takut Ratu Entok menangis histeris. Nah, kalian bisa lihat teman-teman. Ya, baru 3 hari. Ya, ini baru 3 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 konten. Ya, baru dari 2 hari yang lalu.
Mungkin sampai nanti malam ya minimal ada 10 lah kan gitu. 10 atau 11 konten. Yang padahal cuman seperti radio diulang-ulang. Ya. Tangkap, udah itu aja. Isi kontennya semua sama. Cuman judulnya saja kan gitu. Judulnya saja dibuat ya tambah-tambahan lah. Inilah kelakuan teman-teman. Kelakuan Polycarpus. Yang saya bingung, nggak malu apa gitu. Mewakili agama. Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada dari pihak Kristen yang menegur gitu. Ini kan bahaya. Ini bahaya gitu. Kamu nanti salah-salah yang kamu buat, yang malu kekristenan. Kalau mau pakai nama pribadi ya kan, nama dia Arif Gulo. Ya misal Arif Channel kayak atau apa gitu kan. Tapi memang mereka suka menjadikan Kristen Protestan sebagai tameng. Mereka suka sekali tuh, jadikan agama sebagai tameng. Karena mereka lah Yudas-Yudas zaman now. Mereka lah orang-orang yang menjual menjual Yesus. Ya, orang-orang yang menjual Yesus ya demi konten berjilid-jilid. Kan begitu. Nampak gitu kan. Wah, yang penting jumlah gitu. Terus dia bilang apa teman-teman? Masalah Ustadz Kainama. Kita dengarkan dulu ya. Nah, ini dari dulu memang niat mereka tuh pingin Ustadz Kainama ditangkap. Ya, mimpi mereka dari dulu adalah Ustadz Kainama tuh harus ditangkap. Ya, karena mungkin mereka anggap Ustadz Kainama ini sudah banyak mempengaruhi saudara-saudara mereka, sudah banyak membuat orang jadi mualaf, ya. Jadi harus dihentikan, harus di stop. Ya, kita dengarkan dulu lah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mereview video daripada Ustadz Ahmad Kainama yang menghina Tuhan Yesus Kristus, menghina agama Kristen. Yang pertama, Yesus itu lahir atau jadi itu bukan karena kun fayakun secara agamanya, tetapi lahir karena ada hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan Maria, sehingga lahirlah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Ustadz Ahmad Kainama nanti kita akan lihat, dia katakan bahwa Yesus menikah bahkan berpoligami. Dan istri-istri Yesus itu belum tumbuh buah dadanya. Nah teman-teman sekalian, ini suatu penistaan yang sangat keji ya. Dan hal ini pernah dilaporkan oleh beberapa ketua PGI yang ada di Lampung waktu itu. Ya, kemudian ada yang melaporkan, yang lain-lain saya lupa siapa yang melaporkan. Tetapi teman-teman sekalian, yang jelas bahwa Ustadz Ahmad Kainama ini pernah dilaporkan tapi tidak diproses. Nah, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian Ratu Entok itu menghina gambar Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Ratu Entok ini pun tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Kalau Ratu Entok hanya berkata, cukur itu rambut, cukur bro, ya, jangan kayak perempuan kau, ya kan? Nah ini adalah penistaan dan itu sangat menyakiti orang-orang Kristen. Apalagi yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu video daripada Ustadz Ahmad Kainama yang ada berikut ini. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terus yang besar, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus, hamil dia, lahir anak yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diajak-ajak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya ngomong ini Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya ngomong Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka.
atas kegoblokan yang mereka terapkan. Ya, Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah gune. Gune, my wife. Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya nggak marah. Kita Mestinya kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan Karena jadi Yesus menikah. enak gitu. Ya harusnya kan mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya. Kita lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah. 8 tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah ya yang diacak-acak oleh Ustadz Ahmad Kainama ini adalah tentang pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus ya, lahir dari anak darah Maria, yang telah menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ya, dan kita melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Dan teman-teman sekalian, ini yang diacak-acak oleh Ustadz Ahmad Kainama. Dia menuduh bahwa Roh Kuduslah yang bersetubuh dengan Maria. Kita tahu sendiri teman-teman sekalian, bahwa di dalam Alkitab yang menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Ya kan? Lalu siapa Roh Kudus? Dia adalah Allah, Roh Allah. Karena kita tahu bahwa Allah yang Esa itu disebut dengan Bapa. Bapa itu punya firman yang adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu muncul menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi firman adalah Allah. Lalu Allah memiliki roh yang kemudian roh inilah yang kita tahu bahwa yang membuat Allah hidup. Ya, Roh Kudus ini adalah roh Allah. Karena Bapa tanpa firman berarti Bapa bisu. Bapa tanpa roh berarti mati. Iya kan? Karena itulah sumber kehidupan. Sehingga roh Allah itu nafas daripada Allah. Ya, itu yang dihembuskan kepada manusia sehingga kita disebut sebagai makhluk hidup. Ya, jadi baik Bapa maupun firman dan Roh Kudus ini adalah Allah yang esa, yang kita kenal yaitu Bapa, dan yang kita lihat secara kasat mata 2024 tahun yang lalu yang telah mengambil rupa seorang manusia yaitu Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 15 berkata, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, dan jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ini adalah penghujatan yang sangat-sangat luar biasa daripada Ustadz Ahmad Kainama. Ya,
Karena ini adalah doktrin Tritunggal kita. Jelas ya. Una substansian tres personae. Ya, 3 pribadi di dalam satu hakikat keilahian. Nah, maka teman-teman sekalian, selanjutnya dalam videonya juga, dia berkata bahwa Yesus Kristus menikah, bahkan berpoligami. Dan istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya. Dia berpatokan dengan Kidung Agung, lalu dia campurkan dengan Maria, saudara Marta dan Lazarus. Lalu itu dihubungkan sebagai istri daripada Yesus. Ini memang otak yang memang ngeras ya. Bahkan mereka bilang tadi itu, harusnya romo-romo Katolik itu bersyukur ya kan. Yang tadinya itu tidak boleh menikah, ya kan boleh menikah, menikah aja kan enak tuh. Ini udah orang tua loh. Makanya memang teman-teman sekalian saya katakan bahwa ustadz-ustadz seperti ini, seperti Ahmad Kainama dan rekan-rekan yang ada di situ, ada Ustadz Ipung dan ustadz yang udah tua tadi juga, itu memang di otak mereka itu hanya sejengkal dari pusat, ya, selangkangan teman-teman sekalian. Itu yang ada di otak mereka. Ya, jadi ini kita lihat bahwa ini adalah penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama, dan tentu saja hal ini sudah dilaporkan ya kepada pihak kepolisian, tapi sampai hari ini tidak diproses itu. Nah, kita melihat bagaimana kemudian orang Kristen sudah mulai bersuara di kasus Ratu Entok ini. Orang Kristen sudah mulai melaporkan teman-teman sekalian, ya, karena kalau dibiarkan terus-menerus, maka penistaan, penghinaan kepada orang Kristen itu tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau ada efek jerah, kalau ada penangkapan seperti Ratu Entok ini nanti akan diproses, ya. Ini sebenarnya udah sangat lama ya teman-teman ya. Ratu Entok ini udah lama sekali, udah berhari-hari. Seharusnya ketika udah diberikan laporan kepada Polda Sumut, harus sebenarnya segera langsung menjemput. Nanti kan soal pembelaan apa-apa itu kan dibicarakan di kantor polisi. Seperti yang selama ini dilakukan kepada orang-orang Kristen yang diduga menista Islam. Itu begitu aliansi ulama, orang-orang Islam udah ngamuk, udah viral di Indonesia, polisi langsung bergerak. Bahkan bisa jadi tidak diberikan laporan saja ke polisi, udah langsung gerak gitu, mengamankan begitu ya. Saking mereka membela ya hak umat Islam yang terjolimi, yang terhina karena oknum Kristen yang menghina misalnya. Tapi bagaimana kita sebaliknya terjadi? Nah, ini yang terjadi teman-teman sekalian. Kalian bisa saksikan sendiri, lama sekali proses yang diambil oleh pihak kepolisian. Dan kita berharap memang Ratu Entok diproses. Apakah kita memaafkan secara orang Kristen? Kita memaafkan. Tapi kita serahkan kepada negara hukum. Supaya apa? Supaya menjadi efek jerah. Dan juga agar yang lain tidak melakukan penistaan yang sama. Dan kita berharap teman-teman sekalian viralkan video ini agar Ustadz Kainama itu diproses. Karena kalau kita melihat bukti-buktinya, saya secara pribadi kalau ditanyakan bukti, saya sudah kumpulkan bukti mengenai Ustadz Ahmad Kainama yang menghina kekristenan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita berharap bahwa ada ormas-ormas, ada lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk juga melaporkan Ustadz Ahmad Kainama supaya memang benar-benar diproses. Sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Tapi yang paling konyol tahu apa teman-teman? Ini yang paling konyol nih saya bilang. Kalau kita melihat yang suka pakai foto, suka pakai gambar, itu kan Katolik. Betul tidak? Ya, kalaupun itu memang gambar Yesus. Sekali lagi, kalaupun, karena sampai detik ini kita nggak tahu wajah Yesus yang asli yang mana. Siapa yang bisa konfirmasi bahwa itu benaran gambar Yesus? Nggak ada. Ya, nggak ada teman-teman. Kalaupun itu memang Yesus, artinya itu punya Katolik. Betul tidak? Punya Katolik. Yang saya bingung, Katoliknya sampai detik ini masih diam. Nggak ada mereka komplain, nggak ada mereka protes, nggak ada mereka ngomong apapun. Tapi yang teriak, ini Polikardus semua. Katolik nggak apa-apa teman-teman. Polikardus yang teriak. Provokasi sana, provokasi sini kan. Semua mereka provokasi. Ngeri teman-teman. Dan kita lihat efek provokasi mereka. Terjadi demo di mana-mana. Kan begitu. Ini yang mereka lakukan. Mereka inginkan nih. Ngeri. Mereka provokasi semua orang. Waduh, kacau teman-teman. Kacau sekali. Terus kalau kita bilang, foto itu siapa? Ini Paul Jang aja lebih sadis lagi teman-teman.
Pak Uljang ngomong lebih sadis. Kalau ini, aduh, Ratu Entok apa sih cuman suruh potong rambut. Pak Uljang kenapa nggak dilaporkan kalau gitu? Apa? Pengajaran saya buahnya apa? Mereka cepat ya, bingung saya dengan Loh, pengajaran. buahmu itu apa, Pak? Makanya kan saya tanya, buahmu itu apa? Makanya kita tahu pengajaranmu benar apa enggak. Buah saya apa, maka kita tahu pengajaran saya benar apa enggak. Gitu, Pak. Ya. Oke, Semua ya? kita punya buah, semua. Loh, apanya? Kan saya sudah bilang, Roh Kudus berkata kepada saya, kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh, Pak. Iya, kalau Bapak juga ndak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana, Pak? Nah, buahnya Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh, kan Yesus berkata, Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak, itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh, kok saya tanya Bapak, kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum, saya punya foto yang lain, orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Ini, Pak. Wah, aku Bapak menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah, kata Bapak itu. Kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus. Beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar, ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi, jangan diputer-puter kemana-mana lagi. Ya, ini buat Anda semua nih karena sudah jam 6, jam 12 lebih ya. Nah, ini Pak Alex mau kasih laporan sedikit kalau belum tidur. Kalian dengar, lebih sadis Pak Uljang. Kenapa Pak Uljang nggak dilaporkan? Kan standar janda kan gitu. Standar janda, biasalah mereka. Ya, mereka seperti itu, namanya Polikardus. Yang penting bumbam-bumbam heboh, ya, dapat konten, menyenangkan donatur, menyenangkan orang-orang Islamophobia, biar kesannya mereka kerja, biar kesannya mereka sudah berjuang, kan begitu. Itu Polikardus. Terus kalau kita mengacu kepada pernyataan dari Arif Gulo ini, dia mengatakan bahwa pengakuan iman rasuli diacak-acak oleh Ustadz Kainama. Kan begitu, diacak-acak. Setahu saya, pengakuan iman rasuli itu hasil kreasi dari teman-teman Katolik. Kan begitu. Ciptaan teman-teman Katolik. Kenapa kamu yang teriak? Aneh juga. Sejak kapan kamu mewakili ya institusi yang berhak untuk komplain? Ini kan aneh. Terus dia bilang Ustadz Kainama menuduh Roh Kudus bersetubuh ya. Sejak kapan gitu? Ini kan fitnah yang kejam lagi. Terus dia bilang menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni. Ya itu juga kita tahu, ada ayatnya, menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Cuman kita kadang bingung, itu siapa yang buat itu? Pernyataan menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Yang pertama, kita tahu itu bukan ada di Perjanjian Lama. Ya. Terus yang kedua, kita tahu itu bukan pernyataan Yesus. Kalau memang Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, kenapa cuma Roh Kudus yang tidak boleh dihujat? Kenapa seakan-akan Roh Kudus sangat spesial dibandingkan dengan Yesus dan Allah Bapa? Ini aneh.
Ya, apa karena orang-orang yang menulis Bible itu terinspirasi Roh Kudus? Karena terinspirasi Roh Kudus, jadi penghormatannya lebih tinggi kepada Roh Kudus. Apa seperti itu? Ini kan membingungkan kita. Harusnya kan menghujat Trinitas. Nah, tapi masalah di Bible nggak ada Trinitas gitu kan? Atau nggak ditulis menghujat Roh Kudus, Allah, ya Allah Bapa dan Yesus tidak terampuni. Kalau memang tiga-tiganya kan gitu. Ya, karena dia bilang ini kan penghinaan kepada Trinitas. Saya kadang bingung ini. Mereka sibuk mengatakan umat Muslim menghina Trinitas. Padahal Oneness dan Unitarian mereka tuduh juga. Coba lihat. Unitarian Oneness mereka anggap sebagai penghujatan kepada Allah Trinitas. Kan mereka selalu bilang, penghujat Trinitas paling besar itu adalah orang-orang Oneness dan Unitarian. Tapi saya nggak pernah dengar mereka berani melaporkan orang Oneness. Mungkin takut malu gitu kan. Padahal banyak yang teriak-teriak, kalian ini penghujat. Penghujat, Oneness ini penghujat Trinitas. Guru-guru palsu, penyesat dan sebagainya. Oh, ngeri statement mereka. Tapi kok nggak berani? Nah, ini buat saya tanda tanya lagi. Ya, buat saya tanda tanya lagi. Nah, cobalah bertobat. Saran saya bertobatlah, kan begitu. Oke. Terus ya hentikanlah membuat konten-konten bohong seperti ini. Ya, hentikan teman-teman. Apa sih gunanya buat konten bohong? Saya juga bingung gitu. Terus kalau Ustadz Kainama ngomong Yesus menikah, ya dia ngomong Yesus poligami. Kan Ustadz Kainama kalau nggak salah baca buku, kan begitu. Dan buku itu bukan dibuat oleh Ustadz Kainama. Yang buat juga itu dari luar, kan begitu. Ya, Barbara Tering juga ada buat, Yesus the Man bukunya. Mau komplain lah yang buat pernyataan itu. Kalau kita baca, kok kita yang salah? Mereka ini kadang lucu ya. Contoh nih, HTD ngomong titit. Saya bilang ada pendeta yang ngomong titit. Ngomong titit Tuhannya ini menghina, saya bilang. Saya kasih tahu. Malah saya yang dituduh, saya yang dimarahin, saya yang diserang. Kan aneh gitu. Ini ibaratnya, kalau ada kejahatan terjadi, kita lapor polisi, kita yang ditangkap. Ya kita bilang, Pak polisi, ada maling di sana Pak. Wah kamu lah malingnya. Soalnya orang lain nggak tahu ada maling. Kamu yang tahu ada maling. Artinya kamu malingnya. Kan nggak seperti itu. Konyol sekali kalau ada seperti itu. Ya, kalau sampai seperti itu, udahlah besok kita nggak usah bersuara apa-apalah. Jangan ada lagi bersuara. Kalau seperti itulah kondisi yang mereka inginkan. Nah, ini kan nggak benar. Mereka ingin menghancurkan negara ini. Ya, ini jelas mereka ingin menghancurkan. Dan sebenarnya dengan mereka teriak-teriak seperti ini malah membuktikan bahwa tukang lapor itu mereka. Kan mereka selalu bilang, wah kalian tukang lapor, umat tukang lapor gitu kan. Padahal faktanya yang tukang lapor mereka. Polycarpus ini tukang lapor. Buktinya berapa banyak? Ustadz Kainama tuh dilaporkan berjilid-jilid teman-teman. Ya. Begitu juga Bang Zuma, Kodondi dilaporkan juga. Kalau saya lebih gila lagi ya, masif di beberapa tempat sekaligus soalnya. Sistematis mereka buat. Ya, laporan sistematis dan terstruktur. Karena memang ada yang menjadi dalangnya di belakang. Ada yang menjadi sponsor. Kan gitu. Ada penggeraknya. Mereka kasih nih, data-datanya. Kamu laporkan. Kamu kasih tahu alamatnya ini. Buat kondisinya seperti ini. Mereka skenario kan. Saya berjilid-jilid dilaporkan. Dan sebenarnya itu membuktikan bahwa mereka lah tukang lapor, udah selesai. Kalau umat muslim mana ada lapor-lapor. Kalau polisi nangkap, contoh Rudi Simamora, itu model A. Model A artinya tanpa laporan. Dianggap sudah membuat keonaran, dianggap ya membuat kegaduhan, polisi amankan. Itu model A. Dan mereka sendiri sebenarnya ngerti. Tapi mereka kalau di medsos, dipelintir. Kan gitu. Sama kayak Wadonat, jelas-jelas di koran tulisnya model A. Tapi dia tipu. Dia tipu penontonnya. Oh, itu kerjaan HMC. Tujuannya apa? Supaya mereka marah. Kan gitu, memprovokasi penonton. Mereka ini kan kerja memprovokasi orang aja. Karena dengan ada kegaduhan, maka mereka berhasil. Tujuan mereka hanya membuat gaduh negara kita, teman-teman. Berkali-kali saya ingatkan. Kalau kita masih cinta negara kita masih sayang negara kita, mari kita berangkulan melawan Polycarpus penghujat ini.
Karena dengan menyingkirkan, membereskan Polikarpus ini, maka kedamaian akan bisa kita capai. Kalau kalian nanya kepada saya, Bang, di sana ada rumah ibadah gitu kan, ada rumah mau jadikan tempat ibadah, kok dilarang, kok tetangganya nggak setuju, kok masyarakat nggak setuju. Ya ini kan efek dari umat muslim, masyarakat muslim meresah. Harusnya yang dicari tahu sumbernya, bukan case by case diberesin. Ya, contoh kemarin di Bekasi, oke lah kalian bisa bereskan, nanti muncul lagi di tempat lain, kan selalu seperti itu. Kita lihat dalam setahun berapa banyak saudara-saudara kita Kristen yang jadi susah. Yang jadi susah karena terjadi penolakan. Ini terjadi kenapa? Harusnya yang dicari tahu sumbernya. Sumber masalah utamanya itu apa? Bukan dibereskan satu-satu gitu. Nggak selesai-selesai. Sampai kiamat nggak selesai. Jadi yang harus dibereskan itu Polikarpus. Kalau Polikarpus beres, selesai itu semua. Maka umat muslim itu pasti akan beda sekali sikapnya. Karena selama ini kan umat muslim diam. Begitu lihat di medsos, ya, dilihat bagaimana hujatan demi hujatan dibuat oleh Polikarpus, dan mereka mengatakan mereka Laskar Kristus. Padahal bukan. Tapi kan klaim sepihak dari mereka, dan pihak Kristen yang dirugikan tidak angkat suara. Kan gitu. Contoh nih, ada yang mengklaim, saya anak Pak Budi. Pak Budi yang tinggal di lorong 2. Selama nggak ada keluarga, ataupun teman Pak Budi yang bilang, bukan, dia penipu, dia bukan perwakilan dari keluarga Pak Budi, maka orang akan anggap yang bermasalah keluarga itu. Karena kelakuan dari si orang ini. Itulah kita berharap teman-teman Protestan ini bisa angkat suara, mengatakan bahwa Polikarpus ini bukan mewakili kekristenan Protestan. Ya, nggak ada mereka hubungan dengan Kristen Protestan. Mereka mewakili diri mereka sendiri, mereka mewakili organisasi Polikarpus mereka. Ini harus ada yang bersuara. Ya, kalau nggak ada yang bersuara, gawat kita teman-teman. Gawat saya bilang. Ya, ini aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan semoga negara kita damai sentosa, ya, semua rukun, semua baik-baik, antar umat beragama semua baik, ya, jangan ada lagi lah gesekan-gesekan, ya, maka provokator-provokatornya harus disingkirkan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.